Ya. Kok kenapa sih saya ya di dalam Islam buat perempuan itu aturannya banyak banget? Ya, jangan seperti itu, pasrah. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menentukan sebuah aturan kecuali itu untuk demi kebaikan diri kita sendiri, ya Ibu. Buat kebaikan kita. Ya. Di antara kebaikannya apa? Kalau kita taat, kita dijamin apa, Bu? Masuk surga. Ini kan buat kebaikan kita. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Dan kembalilah kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, dan berserah dirilah kamu kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 54. Allah juga berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik lagi agamanya selain daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Ya. Makna daripada dua ayat ini dalam kalimat aslimu, ya, dan aslama, ya, adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk taat kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua orang dari umatku ini akan masuk ke surga kecuali yang tidak mau. Bingung kan, Bu? Kalau dibilang semua orang dari umat ini masuk surga kecuali yang nggak mau. Kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah?" Kata para sahabat, "Siapa mereka yang nggak mau itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mendefinisikan bahwa orang yang nggak mau masuk surga adalah orang yang "Man ata'ani dakhala jannah," kata Rasulullah. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia tidak mau. Dia yang tidak mau. Ya, bahaya, Bu. Ya. Maka kita harus patuh dan taat. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak layak bagi laki-laki yang beriman, tidak layak pula untuk wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah urusan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, ayakunu lahum khiyarun min amrihim. Kemudian mereka mencari pilihan-pilihan dari urusan mereka. Pilih-pilih, nggak boleh. Kita harus tunduk dan patuh. Ya, ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh adalah al-qabulu al-munafi lir-raddi. Yang ketujuh adalah menerima yang menafikan penolakan. Ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menerima kalimat tersebut dengan hati dan lisannya dengan sebenar-benarnya. Ya. Dengan sebenar-benarnya dia harus menerima kalimat tersebut. Ya, tidak boleh dia menolak kalimat tersebut. Tidak boleh dia menolak, menafikan, ya, konsekuensi-konsekuensi yang ada pada kalimat tersebut. Makanya ibu-ibu, kita nggak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh menolak kalimat la ilaha illallah dengan menyombongkan diri seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Sesungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, mereka pun sombong. Ya. Mereka sombong, dirinya sombong. Wa qalu wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Bagaimana bentuk sombongan mereka? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu mereka apabila diajak untuk bertauhid, mereka menyombongkan diri. Mau dikemanain sesembahan-sesembahan kita selama ini? Nah, itu dia.
Kan ini kan udah turun temurun. Nenek moyang kita kan dari dulu udah begini. Masa salah sih? Nah ini dia. Jadi timbangan kebenarannya adalah kebiasaan nenek, bukan Al-Quran dan Sunnah. Susah kalau udah seperti itu. Itu yang disebut dengan at-taqlid wa ta'assub. Taklid, mengekor, dan ta'assub, fanatik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ya. Di surat Al-Baqarah, sebentar saya carikan dulu ayatnya, saya lupa. Ayat 170, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." 170 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka akan menjawab apa? Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang. Tetapi kami hanya mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami. Ya. Tapi apakah mereka akan tetap mengikutinya juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Lihat. Ya. Inilah sikap ta'assub. Kalau sudah fanatik, kalau sudah taklid, seperti itu. Tidak mau, ya, menerima, ya, dengan menyuruh, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memeluk agama Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya. Inilah 7 syarat yang harus kita hafal dan harus kita laksanakan, ibu-ibu. Ya, bukan hanya sekedar kita tahu, bukan hanya sekedar kita hafal, bukan hanya sekedar kita catat, tapi kita harus amalkan dalam kehidupan yang sebenar-benarnya, dalam kehidupan nyata kita, ya. Jadi tanpa 7 syarat ini, la ilaha illallah atau tauhid tidak akan terlaksana. Tanpa rukun dan syarat tauhid tidak akan terlaksana. Kalau rukunnya nggak sempurna, berarti tauhidnya batal. Kalau syaratnya tidak sempurna, tidak semuanya terlaksana, berarti tauhidnya tidak sempurna. Ya. Inilah tauhid secara bahasa. Ya, jadi kita baru step by step nih Bu ya, agar terstruktur kajian kita, maka kita pelan-pelan ya bahas tentang tauhidnya. Jadi saya rasa kajian tema tauhid versus syirik ini tidak bisa kita selesaikan dalam 1 kali pertemuan, ibu-ibu. Mungkin bisa sampai 1 atau 2 atau sampai 3 pertemuan, ya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nggak kerasa sudah 1,5 jam materinya. Saya kira baru setengah jam, ternyata baru udah setengah 11. Nggak kerasa memang. Inilah nikmatnya kita menuntut ilmu, Bu. Inilah nikmatnya kita merasakan menuntut ilmu itu, mengkaji kita, membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan hadis-hadis Rasulullah. Inilah nikmatnya, nggak kerasa waktu yang sudah 1,5 jam kita membahas materi tentang tauhid ini. Padahal ini baru makna tauhid secara bahasa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang tauhid secara istilah dan macam-macamnya, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan ibu-ibu semuanya. Kemudian saya persilakan jika ada pertanyaan.
Pak Ustadz, ada pertanyaan pertama. Dulu waktu saya hamil hingga melahirkan, banyak pantangan-pantangan atau anjuran dari orang tua. Apakah termasuk syirik? Seperti menanam ari-ari, jepit bangle di baju bayi, mandi kembang bagi wanita hamil, ya, bila pulang dari melawat, hal seperti itu. Ini adalah merupakan ritual-ritual yang tidak syar'i, ya. Ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila itu adalah merupakan ritual-ritual keagamaan yang diyakini dapat memberikan manfaat, maka itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan apabila sampai diyakini bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, menganggapnya bagian daripada agama, ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Dan sebaiknya kepada ibu yang bertanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak boleh pesimis, ibu-ibu, untuk meminta ampun dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh pesimis. Artinya pesimis bagaimana? Berputus asa. Dosa saya terlalu besar, kayaknya nggak mungkin dan diampunin sama Allah. Ini namanya pesimis. Tidak boleh seperti itu. Kita harus meminta ampun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, saya belum lama belajar sunnah dengan jilbab lebar panjang, dan banyak teman tetangga ya yang membicarakan saya, bagaimana saya sebaiknya bersikap. Kalau ibu-ibu sudah memegang teguh sunnah, berarti ibu-ibu harus siap dikucilkan. Kalau ibu-ibu memegang teguh sunnah, berarti ibu-ibu harus siap diperolok, harus siap. Karena itulah yang dialami oleh kekasih kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dulunya Nabi Muhammad dijulukinya apa, Bu? Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Namun ketika Rasulullah mengajarkan tauhid, apa, Bu? Apakah tetap dibilang sebagai Al-Amin? Tadi kan sudah dibacain ayatnya. Sa'irin majnun, penyihir yang gila. Okay. Syairin majnun, penyair yang gila. Dikatain gila, Bu, Nabi Muhammad, Bu. Masa kita udah lama nyembah berhala disuruh sembah Tuhan yang satu, kata mereka. Nah, ini dia. Ya. Bahkan Rasulullah ditimpukin batu. Ya. Para sahabat mereka masuk Islam sampai ditindih dengan batu yang besar supaya kembali murtad. Dicambuk, dicaci. Kita baru diapain, Bu? Baru dibicarain di belakang. Belum disundut, Bu. Baru diomongin di belakang. Kayaknya udah berat banget. Itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kondisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW apa dalam hadisnya, Bu? Ya'ti zamanun al-qabidu ala sunnah kal-qabidi ala al-jamrah. Akan datang saatnya orang yang memegang teguh sunnah seperti orang yang memegang dia panas, namun apabila dilemparkan maka dia akan menjadi api neraka. Ya. Ini adalah sebuah sunnatullah, ketetapan Allah atas umat Islam. Kita akan dianggap asing, kita akan dianggap aneh. Orang yang memegang teguh sunnah akan dianggap asing, akan dianggap aneh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bada al-islamu ghariba. Islam ini dimulai datang dengan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nantinya akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba
maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Ya. Bagaimana orang yang asing itu? Yaitu orang yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah di saat orang-orang yang lain rusak. Wa in kunta wahdak, sekalipun engkau sendirian, maka engkau adalah al-jamaah, kata Rasulullah. Wa in kunta wahdak, sekalipun engkau sendirian, engkau adalah jamaah. Sekalipun engkau sendirian yang memegang teguh sunnah, maka engkau yang disebut dengan jamaah. Ya. Jadi ibu-ibu sikapnya bagaimana? Sabar. Sampai kapan saat? Terus sampai mereka bosan. Ya. Tapi Bu ya, sebagai catatan, jangan kita sudah dikucilkan, jangan kita sudah dibicarakan sama orang lain, kitanya juga nggak pernah negor, nggak pernah ngasih salam. Ini bahaya juga. Tuh lihat tuh, yang nggak pernah negor siapa? Yang jilbabnya gede, ya kan? Kalau lewat ngunduk aja gak pernah senyum sama kita. Ya. Beli sayur, habis beli langsung pulang. Gak pernah negor. Ya kayak gitu. Tetap kita seharusnya yang sudah mengaji sunnah harus semakin baik akhlaknya. Ya. Harus melemparkan senyum, mengucapkan salam, menegur, menyapa, ya. Namun ada sikap-sikap tegas yang harus kita jaga. Kalau misalkan diajak untuk ya hadir ke acara-acara yang bertentangan dengan sunnah, ya harus kita tolak dengan cara yang baik. Maaf, saya nggak bisa ikutan, karena yang saya pelajarin itu nggak boleh. Ya. Kata siapa nggak boleh? Ajak baru habis itu, yuk ikut sama saya, yuk kajian saya. Itu kan bersabar sekaligus dakwah, ya. Jadi kita harus bersabar ibu-ibu. Itu sikap terbaik, ya sabar. Dan berdoa kepada Allah semoga mereka dapat hidayah. Jika ada undangan-undangan acara yang tidak disunahkan atau acara yang tidak dicontohkan Rasul, bagaimana Ustaz? Saya takut kalau datang berarti tolong menolong dalam kemungkaran. Ya itu makanya nggak boleh, harus ditolak. Ya, ada 7 harian, 7 bulanan, apa-apaan lah, macam lah, ya, macam-macam, ya. Kalau diajak jangan nolak. Betul kata ibu, itu saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Dalilnya mana? Firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Ya, dalam dosa dan permusuhan, ya, harus ditolak dan tentunya dengan cara yang baik. Jangan nolaknya gitu, saya nggak ikutan, itu bid'ah. Bid'ah itu di neraka. Gak mau saya. Wah, kabur bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lusa kemarin ada yang bilang rumah saya ada penghuninya, ada penunggunya jin. Jin ada di mana-mana bu. Bahkan di sekitar ibu yang sekarang hadir mungkin ada, lagi duduk bareng dengerin kajian. Ya, nggak boleh takut sama jin. Ya, kan sama-sama makhluk. Ajak kenalan aja. Tinggalnya di mana? Dia jawab tinggalnya sebelah. Lalu saya disuruh usir dengan cara menaburkan garam dengan cuka. Nah ini nggak ada caranya. Kalau ini nggak benar bu, ya, ini nggak benar, ya, ini nggak benar. Cara mengusir jin yang jahat ya, karena jin itu ada 2, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Ya, yang jin jahat itu yang suka ganggu, tiba-tiba kita dengar, nah itu jin jahat namanya bu. Iya, diketawain. Kalau suaranya terdengar jauh, berarti dia dekat ke kita, katanya begitu. Ya. Kalau ada tiba-tiba nongol kepala doang, buntung terbang, nah
Itu jin jahat namanya. Ya. Caranya gimana? Baca Quran. Ini cara terbaik. Ibu kalau bacain rumahnya baca Quran surat Al-Baqarah khususnya, maka syaitan akan lari terbirit-birit, kata Rasulullah. Ketakutan. Ya. Surat Al-Baqarah khususnya ayat kursi. Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna asy-syaitan yanfiru min al-bait alladhi taqra fihi surat Al-Baqarah, Rasulullah. Atau qala Rasulullah. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan yang enggak pernah dibacain Quran. Angker, enggak pernah dibacain Quran. Sesungguhnya syaitan itu lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, kata Rasulullah. Ya. Bacain Al-Quran setiap habis maghrib. Jangan nangkring depan TV. Ya. Baca Quran, biasain anak-anak diajar kayak gitu, baca Quran. Ya. Habis subuh baca Quran. Ya. Caranya gimana? Yang lain gimana? Baca zikir pagi dan petang. Ya. Dan cara yang lain adalah singkirkan segala sesuatu yang bernyawa, gambar yang bernyawa, patung yang dari makhluk yang bernyawa, bentuk patung yang makhluk yang bernyawa. Singkirkan dari rumah kita, karena malaikat nggak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya gambar makhluk bernyawa atau patung yang foto yang dipajang sama semuanya. Ya. Itu tempat diamnya jin di situ, Bu. Ya. Jin jahat. Ya. Jin tomang. Baik. Pertanyaan yang berikutnya. Ini lucu nih, Bu. Ini lucu nih, Bu. ASSWW. Bu, jangan dikosor, Bu. Udah sering dibilangin jangan dikosor. Yang boleh dikosor cuma sholat, itu juga lagi safar. Pertama, kalau lagi ada masalah sudah bertahun-tahun belum selesai-selesai juga, bagaimana doanya dan solusinya, Pak Ustadz? Doa meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan yang kita hadapi. Ya, doa apa aja, ya. Dan ada doa-doa yang mengandung di dalamnya untuk meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berlarut-larut mungkin juga atas kesalahan diri kita sendiri. Ya. Wa ma asabaka min musibah, dan tidaklah sebuah musibah datang menimpamu kecuali atas kesalahan dirimu sendiri. Ya. Mungkin kita yang belum bertaubat kepada Allah. Mungkin kita yang tidak beristighfar kepada Allah. Mungkin kita yang masih suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi solusinya adalah bertaubat dulu sama Allah. Ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan dikasih solusi, ya, kita akan diberikan kebahagiaan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita masih bergelimang dengan dosa dan maksiat? Bagaimana mungkin? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, dan memperbaiki diri kita dengan, ya, mempelajari agama Islam serta mengamalkannya. Ya. Jadi yang pertama solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar masalah yang berlanjut-lanjut tersebut cepat terselesaikan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ada pun doanya yang khusus, ya. Ibu bisa buka kitab yang sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz kami Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kumpulan doa dan zikir. Ibu beli buku itu, di sana ibu akan temukan berbagai macam lafaz doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan buku tersebut sangat bermanfaat. Saya anjurkan kepada ibu-ibu semua yang hadir supaya punya buku itu. Ya. Ibu-ibu yang hadir punya buku itu. Ya. Kalau bisa ibu Rahma yang kolektif nanti bagaimana ya supaya ibu-ibu yang sini punya ya buku tersebut. Itu buku yang sangat bermanfaat untuk pegangan kita. Karena kita selalu butuh untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, anak saya sedang mencari pekerjaan yang halal dan minta doanya Pak Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan ibu dan keluarga ibu, dan semoga anak ibu mendapatkan pekerjaan yang halal menurut Al-Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus kita ucapkan apabila ada orang yang bilang saya akan tanggung dosa saya? Jazakallah. Ya udah tanggung aja sono gitu kan. Ya karena memang seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain kan. Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, nggak bisa. Kita serahin ini kamu ini buat dosa saya buat kamu, nggak bisa. Kita yang nanggung. Kalau ada yang bilang saya akan tanggung dosa saya, ya udah sono gitu nah aja. Tidak seperti itu. Ajak dia bertaubat, ajak dia beristighfar. Kalau tujuannya dia mengucapkan itu supaya dia lenggang bermaksiatnya, ya udah biarin saya yang nanggung ini dosa saya. Bodoh amat siapa yang bermaksiat kayak gitu kan. Kalau maksudnya seperti itu, ajak dia bertaubat. Ingatkan, nasihati, ya. Nasihati dia. Ya, bahwa dosa itu konsekuensinya adalah neraka. Ujung-ujungnya adalah azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan. Ya di dakwah, di nasihati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kita sakit dan berobat ke dokter dan yakin kalau dokter itu bisa menyembuhkan kita, apakah itu termasuk syirik? Naam, iya. Karena yang menyembuhkan penyakit bukan dokter. Yang menyembuhkan penyakitnya adalah Allah. Ya. Ikhtiarnya adalah berobat ke dokter. Ya, jadi bukan dokternya yang nyembuhin kita. Karena Allah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang mengangkatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu alaihi dawa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Syirik dalam keyakinan kalau seperti itu. Syirik dalam keyakinan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salah sikap saya yang tidak mau ikut grup alumni sekolah dulu yang mana bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan? Nggak salah. Ya. Kemudian pembicaraan mereka pun saru karena penonton saya ini saya dianggap sombong dan aneh. Ini seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ya. Kalau kita berusaha untuk taat sama Allah, apalagi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, inilah ya konsekuensi yang harus kita terima. Ya. Ini harus kita hadapi. Ya. Nggak salah, itu sudah benar. Menolak untuk bergabung, lebih baik kita dibilang sombong sama orang lain karena menolak untuk bermaksiat, ya, daripada dibilang sombong nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang masih suka berobat kepada orang pintar atau dukun atau semisalnya? Apakah termasuk syirik? Naam. Man ata kainan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad kata Rasulullah. Nanti kita akan bahas masalah syirik. Ini belum Ibu-ibu sekalian, ini kita baru pembahasan tauhid, belum menyentuh syirik. Ya. Kita masih membahas tentang tauhid, belum menyentuh pembahasan syirik.
Nanti akan jelas, semakin jelas nanti ketika kita masuk pembahasan syirik. Dan bagaimana dengan amalan orang tersebut, apakah diterima? Tidak, jelas sekali tidak diterima. Karena dalil-dalilnya nanti kita akan sebutkan ketika pembahasan tentang syirik, insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mewakili pertanyaan dari teman saya menanyakan kepada saya apakah dosa mendoakan mertua agar cepat meninggal, tapi mertuanya non muslim. Teman saya suaminya sampai saat ini masih memeluk agama Nasrani. Jadi kalau mau masuk Islam syaratnya orang tuanya meninggal baru dia mau masuk Islam. Doa yang seperti itu tidak baik. Doa yang benar adalah doakan agar ibu mertuanya mendapatkan hidayah supaya masuk Islam. Kalau ibunya masuk Islam, suaminya masuk Islam, dia dapat dua kebaikan. Ibu mertuanya masuk Islam, suaminya masuk Islam. Ya, jadi doa yang benar adalah doakan agar mertuanya mendapatkan hidayah supaya masuk Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan saya sangat gemar menyebarkan aib dan gemar menggibah tetangga. Apakah karena dia tidak paham bahwa Allah Maha melihat, ya Ustaz? Kurangnya ilmu, betul sekali. Itu karena kurangnya ilmu tentang Allah. Ya. Karena orang yang semakin berilmu dia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin taat kepada Allah. Maka sikap ibu adalah mengajak dia untuk menuntut ilmu. Ajak dia untuk menuntut ilmu. Ajak dia untuk meninggalkan perbuatan dosanya, menyebarkan aib dan membicarakan orang lain di belakang mereka. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Di Indonesia khususnya di Pulau Jawa masih banyak tradisi majelis-majelis taklim yang sering datang ke makam-makam sunan atau wali. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Kebanyakan mereka meyakini bahwa dengan mengunjungi makam-makam wali itu dapat mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat atau bisa mengangkat mudarat dari mereka, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, ini adalah bentuk kesyirikan karena meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memintanya kepada selain Allah, dan ini adalah merupakan bentuk kesyirikan, dan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Ya, kita harus berhati-hati untuk tidak mengikuti acara-acara yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seseorang akan meninggal mengucapkan tauhid la ilaha illallah akan masuk apa nih? Surga. Bagaimana dengan dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya? Apakah sudah dihapus semuanya? Terima kasih. Ya. Orang yang bertauhid pasti masuk surga. Orang yang bertauhid, walaupun keimanannya itu setitik biji sawi di dalam hatinya, dia pasti masuk surga. Ada orang-orang yang bertauhid lempeng langsung masuk surga, nggak pakai dihisab, nggak pakai diazab. Namun ada orang yang bertauhid, dia pasti masuk surga, namun mampir dulu ke, tapi ujung-ujungnya masih masuk surga. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Allah mengatakan kepada malaikat, keluarkan hamba-hambaku yang ada keimanan di dalam hatinya, lalu dibersihkanlah mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, adapun apakah dosanya diampuni atau tidak, ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita yakini bahwa orang yang bertauhid pasti masuk surga. Apabila dia pernah melakukan dosa
besar, dia bertauhid tapi dia melakukan dosa besar dan belum bertaubat kepada Allah, maka mungkin saja Allah mengadab dia di neraka karena dosanya. Ini karena keadilan Allah. Atau mungkin saja Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Ini juga atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya adalah tahta masyiatillah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain, mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan ibu-ibu semuanya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung matiin ini atasnya ini. Yang agak kencang.